Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mengajak teman-teman untuk belajar dan memahami materi kimia tentang sifat sistem periodik, khususnya pada jari-jari atom dan energi ionisasi. Berikut ini adalah nama masing-masing dari anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hanifah Uzaifah. Saya bagian dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengertian dari jari-jari atom. Ini sebagai berikut. Jadi, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Biasanya, jarak tersebut diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Karena elektron selalu bergerak, maka buat mengukur jarak dari inti atomnya begitu sulit. Untuk itu, digunakan beberapa cara yang lebih akurat, seperti dijelaskan pada bagian selanjutnya. Baik. 1. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah. Jumlah kulit sama dengan nomor periodik. Sehingga jari-jari atom juga akan bertambah besar. Sebab jumlah kulit yang dimiliki atom makin banyak. Sehingga kulit terluar makin jauh dari inti atom. Bisa dilihat dari contoh gambar berikut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Dapat kita lihat dari gambar 1.16. Nah, dari keempat gambar tersebut, mereka memiliki jumlah kulit yang sama, tetapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulitnya bertambah. Nah, hal tersebut disebabkan karena muatan inti semakin besar sehingga elektron di kulit terluar mengalami daya tarik ke inti yang lebih besar. Lalu, ada beberapa jenis jari-jari atom yang digunakan untuk menyatakan jarak dari inti atom ke lintasan stabil terluar dari elektronnya. Di antaranya ada jari-jari kovalen. Jari-jari atom yang diukur memakai jari-jari kovalen ini untuk elemen-elemen yang mempunyai jenis ikatan kovalen. Nah, di mana elemen-elemennya ini merupakan elemen non-logam atau bukan logam. Nah, untuk jari-jari kovalen yang elemennya tidak bisa berikatan, bisa kita perkirakan dengan cara melakukan kombinasi jari-jari dari elemen yang bisa berikatan pada molekul untuk atom yang berbeda atau tak sama. Nah, biasanya jari-jari kovalen ini diukur dalam pikometer atau angstrom, di mana 1 angstrom sama dengan 100 pikometer. Yang kedua ada jari-jari logam. Jari-jari atom diukur menggunakan jari-jari logam untuk elemen-elemen yang termasuk dalam elemen-elemen logam. Jari-jari logam adalah setengah jarak dari jarak internuklear terdekat dari atom-atom dalam kristal logam. Yang ketiga, jari-jari van der Waals. Jari-jari atom diukur menggunakan jari-jari van der Waals untuk elemen yang atom-atomnya tidak dapat saling berikatan. Contoh dari kelompok ini adalah gas mulia, di mana dikatakan bahwa atom-atom dari elemen ini tak termampatkan atau terpadatkan, atau bisa disebut juga unsquished. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom. Ada 2 faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom. Yang pertama, jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit yang ada di suatu atom, maka jari-jari atomnya juga semakin panjang. Yang kedua, muatan inti atom. Kalau jumlah kulit dari 2 atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom yaitu muatan inti atom. Apabila inti atomnya semakin banyak, berarti semakin besar juga muatan inti dari gaya tarik. Inti atom terhadap elektron lebih kuat, jadi elektron lebih mendekat ke inti atom. Grafik jari-jari atom.
Dari grafik jari-jari atom di samping dapat disimpulkan bahwa untuk unsur-unsur dengan golongan yang sama, maka jari-jari atom akan meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Dengan kata lain, dari atas sampai ke bawah, jari-jari atom akan bertambah. Maka, bisa disebabkan karena bertambahnya orbit atau lintasan elektron, jadi volume atom mengembang dan jari-jari atom semakin besar. Cara mengukur jari-jari atom. Tidak seperti bola, sebuah atom tidak mempunyai jari-jari yang tetap. Jari-jari atom cuma bisa didapat dengan mengukur setengah dari jarak antar dua buah atom yang berapitan. Pada atom yang sama, kamu bisa mendapatkan jari-jari yang berbeda tergantung dari atom yang berapitan dengannya. Kedua atom ini saling menarik satu sama lain, jadi jari-jarinya lebih pendek dibanding kalau mereka cuma bersentuhan saja. Hal ini kamu dapat pada atom-atom logam di mana mereka membentuk struktur logam atau atom-atomnya secara kovalen berikatan satu sama lain. Tipe dari jari-jari atom seperti ini disebut jari-jari logam atau jari-jari kovalen, tergantung dari ikatannya. Nah, untuk tipe dari jari-jari atom yang lain dinamakan jari-jari van der Waals, dari mana terjadi pada tarik yang lemah antara kedua atom tersebut. Selanjutnya ialah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Energi untuk mengeluarkan satu elektron pertama atau dari atom yang netral bisa disebut sebagai ionisasi pertama. Dan untuk mengeluarkan satu elektron kedua bisa disebut sebagai ionisasi kedua. Dan begitu pula seterusnya untuk pengeluaran satu elektron berikutnya. Perlu diingat, dalam tabel periodik unsur, semakin ke bawah, semakin kecil energi ionisasinya, dikarenakan elektron terluar semakin jauh jarak dari inti. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan, semakin besar energi ionisasinya. Dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, gaya tarik-menarik antara proton pada inti atom dengan elektron pada kulit terluarnya semakin besar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi energi ionisasi. Yang pertama ialah muatan inti. Dengan jumlah proton atau muatan di dalam inti atom yang semakin banyak, maka akan semakin besar pula daya tarik inti atom terhadap elektron-elektron yang ada pada kulit atom. Dengan begini, elektron menjadi lebih sulit untuk terlepas dari susunan atom tersebut. Untuk melepaskan elektron-elektron dari kulit atom, maka diperlukan energi ionisasi yang terbesar. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi ionisasi yang kedua yaitu jarak elektron dari inti atom. Jarak dari elektron dengan inti atom juga sangat mempengaruhi besar atau tidaknya energi ionisasi yang diperlukan untuk melepas suatu elektron dari susunan atom. Semakin jauh jarak elektron dengan inti atom, maka elektron tersebut semakin mudah untuk lepas hanya dengan sedikit energi ionisasi. Begitu pula semakin dekat jarak elektron dengan inti atom, maka akan semakin sulit untuk melepas dari susunan kulit atom tersebut dan dibutuhkan energi ionisasi yang cukup besar untuk dapat melepaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi ionisasi yang ketiga adalah jumlah elektron yang ada di antara inti atom dan kulit terluar. Faktor yang berikutnya adalah jumlah elektron yang ada pada kulit atom di antara inti dan kulit terluar atom tersebut. Energi yang ada pada proton akan diserap oleh elektron-elektron yang terletak di antara inti dan kulit terluar ini. Dengan begitu, elektron yang ada di kulit terluar atom hanya akan mendapatkan tarikan yang sangat kecil dari inti atom. Pengurangan tarikan dari inti atom ini disebut sebagai screening dan juga shielding. Hal ini sangat mempengaruhi besar dan tidaknya energi ionisasi yang diperlukan oleh suatu atom. C. Kecenderungan energi ionisasi. Ada dua kecenderungan energi ionisasi. 1. Kecenderungan energi ionisasi di dalam golongan. Bagi unsur-unsur yang ada di dalam satu golongan di tabel sistem periodik, unsur terdapat sebuah kecenderungan, yakni pengaruh dari muatan inti sangat efektif terhadap elektron valensi suatu atom. Elektron valensi akan naik sedikit demi sedikit sejalan dengan naiknya nomor atom, dikarenakan naiknya muatan dari inti atom. Hal ini juga diimbangi dengan
bertambahnya fungsi dari perisai elektron. Jari-jari atom juga akan bertambah secara drastis dengan penambahan kulit elektron utama. Dengan ini, maka energi ionisasi akan menurun karena nomor atom yang bertambah. Kecenderungan energi ionisasi yang kedua adalah kecenderungan energi ionisasi di dalam periode. Bagi unsur-unsur yang ada dalam suatu periode, di tabel sistem periodik, unsur memiliki suatu kecenderungan, yakni nomor muatan suatu unsur akan bertambah terus-menerus secara berkelanjutan sebesar 0,65 satuan bagi setiap elektron yang ditambahkan. Akibatnya, jari-jari atom semakin pendek. Jadi, jika nomor muatan suatu unsur terus bertambah, maka jari-jari atom semakin pendek, sehingga elektron semakin sulit untuk dikeluarkan atau dilepaskan, dan energi ionisasi yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron semakin besar. Poin selanjutnya adalah manfaat energi ionisasi. Manfaat energi ionisasi diantaranya 1. Dapat mempelajari perubahan karakter suatu unsur. Manfaat utama dari energi ionisasi adalah dapat mengubah suatu unsur menjadi unsur dengan sifat yang berbeda karena jumlah elektron yang berbeda. Misalnya, pada unsur Na, ketika unsur Na melepas satu elektronnya, maka Na berubah menjadi Na+. Lalu yang kedua, dapat menghasilkan air alkali yang baik bagi kesehatan. Proses ionisasi ternyata dapat menghasilkan sesuatu yang berguna secara langsung untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk menghasilkan air alkali. Air alkali sendiri adalah air yang memiliki pH di atas 8, sehingga air ini memiliki sifat basa. Air alkali memiliki fungsi utama untuk menyeimbangkan tingkat keasaman pada tubuh manusia. Jadi, air alkali ini dapat menetralisir jika tingkat keasaman pada tubuh manusia terlalu tinggi. Selanjutnya, air yang memiliki sifat basa ini sangat baik untuk menetralkan asal dalam aliran darah manusia. Air ini juga akan meningkatkan kadar oksigen dan energi yang ada di dalam tubuh. Sebuah fakta menyebutkan bahwa 80% makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia setiap hari mengandung asam dan akan menghasilkan molekul asam lebih banyak di dalam tubuh manusia. Hal ini tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Dan air alkalilah salah satu alternatif untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Perbandingan energi ionisasi unsur-unsur. Terlihat di gambar, terdapat unsur helium dan fransium. Unsur helium mempunyai energi ionisasi terbesar. Itulah sebabnya helium diletakkan pada pojok kanan atas pada tabel periodik. Sedangkan untuk unsur fransium yang mempunyai energi ionisasi terkecil sehingga diletakkan pada pojok kiri bawah pada tabel periodik. Secara umum, keteraturan energi ionisasi dalam sistem periodik adalah sebagai berikut. 1. Energi ionisasi pertama selalu lebih rendah dari energi ionisasi kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sulit melepaskan elektron berikutnya. Keadaan ini dikarenakan semakin dekatnya elektron dengan inti atom sehingga semakin kuatnya gaya tarik-menarik inti terhadap elektron. 2. Dalam satu periode, umumnya energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan searah dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan kulit valensinya tetap sementara muatan inti bertambah positif sehingga volume inti atom meningkat dan nilai jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya, energi ionisasi semakin besar. 3. Dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah searah meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif, sehingga kulit atom bertambah atau volume bertambah, dan nilai jari-jari atom meningkat. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Akibatnya, energi ionisasi semakin berkurang. 4. Energi ionisasi pertama unsur golongan 8A paling tinggi di antara golongan unsur yang lain. Hal itu terjadi karena konfigurasinya yang penuh pada kulit terluar dan membuatnya stabil. Kestabilan ini disebabkan atom-atom gas mulia memiliki elektron valensi yang paling banyak atau 8 elektron. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan elektron valensi dari atom gas mulia memerlukan energi ionisasi yang sangat besar.
Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.